Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan e-commerce bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Yang beranggotakan Abdi Santrianto, Nasyatul Nadia, Fitri Wahyuni, Ika Lestari Zain, Naflisa Siti Afifah, dan saya sendiri, Safira Apriananda. Baiklah, untuk bab 1, bagian pendahuluan akan dipresentasikan oleh Ika Lestari Zain. Kepada Ika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, adapun bab 1 pendahuluan pada penelitian kami, yaitu globalisasi merupakan sebuah istilah yang mengacu pada proses kegiatan di berbagai sektor, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi sebuah kesatuan kekuatan pasar yang terintegrasi serta tidak dibatasi oleh batas teritorial suatu negara. Dengan adanya hal ini tentunya akan memberikan dampak atau pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, pengaruh tersebut adalah pada kemajuan teknologi dan kemajuan perkembangan. Berasi dari dua hal ini melahirkan sebuah istilah e-commerce. Kemudian, e-commerce adalah sebuah aktivitas bisnis yang mengkaitkan antara konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet. Dengan adanya platform yang tersedia sebagai penopang jalannya jual beli online pada e-commerce, membuat para pelaku usaha dimudahkan dalam menjalankan aktivitas bisnis tersebut, termasuk pelaku UMKM. Selanjutnya. Baik, adapun pertanyaan penelitian pada penelitian kami, yaitu yang pertama, bagaimana manfaat dari e-commerce bagi pelaku UMKM Kota Padang, dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh UMKM dalam pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran produk. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ika. Selanjutnya bab 2, tinjauan literatur yang akan dibacakan oleh Abdi Satrianto. Kepada Abdi Satrianto dipersilakan. Sorry Abdi, mikrofon Abdi. Baik, saya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur. Yang pertama, literatur terkait yaitu judul Pengaruh Kepuasan Konsumen, Perilaku Konsumtif, dan Gaya Hidup Hedonis terhadap transaksi online atau e-commerce. Penulis Anestia Ayutunufus Hafsah.
Yang kedua, judul Dampak Globalisasi Terhadap Pasar Tradisional di Indonesia. Penulis Cicil Kildar, Rizky, dan Deti Mulyanti. Judul Mikro, Kecil, dan Menengah. Penulis Rahmawati dan Desi Herawati. Selanjutnya yaitu judul Analisis Dampak Penggunaan E-commerce dalam Meningkatkan omset penjualan usaha mikro kecil menengah di Kota Makassar. Penulisnya Muhammad Iksan dan Muhammad Hasan. Yang kelima, judul Pemanfaatan E-commerce dalam Peningkatan Penjualan pada Burger Chef Putih Kota Padang. Penulis Tengku Alfi Syahri Mahzur. Selanjutnya judul Pengaruh Transaksi Online atau E-commerce terhadap peningkatan laba UMKM. Studi kasus UMKM pengelolaan Desi Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Penulis Diti Setiorini, Eti Nurhayati, dan Rosmita. Dan yang terakhir, judulnya Analisis Pengaruh E-commerce terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulisnya Rizka Julianti Adelis Mula. Selanjutnya, analisis literatur. Perbedaan studi terdahulu dengan studi yang dilakukan penulis adalah dari 7 penelitian terdahulu tersebut tidak ada berlokasi di Kota Padang. Kemudian urgensi dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menemukan manfaat yang ditimbulkan dari adanya e-commerce serta strategi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan pendapatan, penjualan, dan pemasaran produk. Selanjutnya, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Abdi Satrianto. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian yang akan dipresentasikan oleh Fitri Wahyuni. Kepada Fitri Wahyuni, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Pasar Raya Padang yang tepatnya berada di Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data reduction atau redaksi data, data display, penyajian data, dan verification. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitri Wahyuni. Selanjutnya, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Naflisa Siti Hafifah. Kepada Naflisa dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pemanfaatan teknologi e-commerce ini terbukti mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di Kota Padang. 3 dari 4 narasumber menyatakan bahwa penggunaan e-commerce akan mereka pertahankan karena mampu menjangkau pasaran yang lebih luas.
Pada gambar di samping merupakan rekapitulasi pelaku UMKM yang telah menggunakan pasar online atau e-commerce di Kota Padang. Dan berikutnya yaitu tabel mengenai jumlah UMKM pada 4 tahun ke belakang di Kota Padang, yang mana pada tahun 2019 ada 11.000 lebih jumlah UMKM, yang kemudian pada tahun 2020 itu ada 11.800 lebih UMKM. Yang nomor 3 yaitu pada tahun 2021 ada 38.299 UMKM. Dan pada 2022 ada 41.787 UMKM. Namun dari itu semua ternyata masih banyak pelaku UMKM yang sudah menggunakan e-commerce namun tidak terdata oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Padang. Hal ini disebabkan banyak dari mereka takut akan pemeriksaan total aset, yang kemudian ketakutan tersebut berujung pada pembayaran pajak atau wawancara ini dengan perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian, sebagaimana hasil dari penelitian diperoleh bahwa 1 dari 4 narasumber menyatakan belum dan tidak akan menggunakan e-commerce. Hal ini dikarenakan beliau lebih memilih mempertahankan penjualan offline walaupun beliau sudah merasakan dampak berkurangnya pembeli sejak gencarnya perkembangan e-commerce. Pada kenyataannya, pelaku UMKM yang masih mengandalkan pasaran offline ini dikarenakan mereka berpikir bahwa penggunaan e-commerce ini sedikit lebih menyulitkan dan membingungkan. Karena ketidakpahaman ini, mereka juga beranggapan bahwa penggunaan e-commerce akan lebih memakan modal. Selanjutnya juga kebanyakan pelaku dari UMKM sendiri adalah masyarakat yang sudah berumur. Jadi, dominan dari mereka juga mengalami kesulitan dalam pemanfaatan e-commerce. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naflisa. Selanjutnya bab 4 akan dilanjutkan oleh Nasyatul Nadia. Kepada Nasyatul Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah bagian pembahasan. Pemanfaatan e-commerce bagi pelaku UMKM Kota Padang dapat dikatakan sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 7 penelitian terdahulu. Masing-masing penelitian memiliki hasil yang mampu menjadi pelengkap bagi penelitian yang penulis lakukan. Permasalahan yang penulis kaji hanya sebatas pada pemanfaatan serta strategi penggunaan e-commerce, sehingga hasil penelitian penulis membutuhkan tambahan-tambahan referensi seperti pada 7 penelitian terdahulu sebelumnya. Selanjutnya, bab 5 yaitu bab penutup. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan e-commerce bagi pelaku UMKM Kota Padang dinilai mampu menjadi solusi bagi kemajuan pelaku UMKM. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan pemahaman yang baik antara penggunaan teknologi dan juga e-commerce itu sendiri. Dan juga saran dari kami penulis adalah diharapkan ada sosialisasi khususnya dari dinas terkait dalam penggunaan e-commerce. Juga bagi pelaku UMKM yang sudah berumur dapat melakukan koordinasi dengan anggota keluarga lain yang mampu memahami perkembangan teknologi ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nasyatul Nadia. Sekian hasil presentasi kami mengenai hasil penelitian pemanfaatan e-commerce bagi pelaku UMKM di Kota Padang. Maaf bila ada saya sebagai moderator, maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.